Suatu unit mobil minibus terbakar hebat setelah mengisi BBM di salah satu SPBU yang ada di Kota Bengkulu. Petugas pemadam kebakaran menyayangkan saat kejadian alat pemadam di SPBU tersebut tidak ada yang berfungsi sehingga kebakaran tidak bisa diantisipasi. Satu unit mobil minibus terbakar hebat setelah mengisi BBM di SPBU Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu pada Selasa siang. Mulanya ada percikan api dari mobil berpenumpang 3 orang dalam satu keluarga tersebut saat mengisi BBM. Pengendara pun berupaya menjauhkan mobilnya dari pompa SPBU, namun baru berjalan beberapa meter, mobil terbakar hebat dan para penumpang langsung keluar menyelamatkan diri. Petugas PBK dan Penyelamatan Kota Bengkulu menyayangkan sejumlah alat pemadam kebakaran yang berada di SPBU tersebut tidak dapat berfungsi sehingga kebakaran tidak bisa diantisipasi. Kita sayangkan ini ya dari pihak SPBU. Nah, itu aparnya itu mayoritas itu nggak bisa difungsikan. Tadi sudah diakui sendiri sama teman-teman dari pom bensin ini yang dia sendiri menggunakan. Yang kecil itu nggak ada yang bisa berfungsi, apar itu yang 9 kilo, yang 3 nggak bisa berfungsi. Terus apap itu yang besar itu juga sudah kadaluarsa. Akibat insiden ini pengendara mobil mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 400 ruko dan kios di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir semua bagian pasar. Kebakaran hebat melanda pasar induk Krian di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Api berawal dari terbakarnya kios penjual alat bangunan, di mana terdapat banyak bahan bakar berupa tiner dan LPG yang ada di dalam kios tersebut. Akibatnya, lebih dari 400 ruko dan kios yang hangus terbakar. BPBD Sidoarjo menurunkan 16 unit mobil damkar, ditambah lagi 8 unit mobil damkar dari Dinas Damkar Kota Surabaya yang datang ke lokasi melakukan pemadaman. Setelah 6 jam, si jago merah akhirnya berhasil dijinakan. Sejumlah pedagang nampak menyelamatkan barang dagangannya yang belum sempat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan miliar rupiah. Sedangkan penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, pihak kepolisian dalam waktu dekat akan menerjunkan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Ya, peristiwa kebakaran sebenarnya bisa diantisipasi dengan melakukan sejumlah langkah pencegahan. Tindakan antisipasi sangat diperlukan guna menghindari kerugian material atau bahkan jatuhnya korban jiwa. Kebakaran besar melanda 2 wilayah di Jakarta beberapa waktu lalu. Di Manggarai, Jakarta Selatan, 200 rumah di 2 RW terbakar. Sehingga 375 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa harus mengungsi. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga karena korsleting listrik. Sementara itu, api juga membakar 120 rumah semi permanen dan 35 lapak pengepul barang bekas di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, seorang warga ditemukan tewas dan sedikitnya 70 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah semi permanen. Dari kedua kasus kebakaran rumah di Jakarta yang dipicu korsleting atau hubungan arus pendek, 2 peristiwa kebakaran ini seakan menjadi peringatan bagi warga masyarakat untuk lebih waspada dan bisa mengantisipasi sejak awal akan bahaya amukan si jago merah.
Langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan warga masyarakat agar lingkungannya dapat terhindar dari bahaya kebakaran yang mematikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.